Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Terima kasih sudah hadir tepat waktu pada hari ini. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bukit Murah, program studi bimbingan dan konseling. Nah, hari ini kami tengah melaksanakan praktikum di mata kuliah asesmen teknik tes. Jadi teman-teman, di hari ini kalian akan melaksanakan serangkaian pemeriksaan psikologis atau yang biasa kalian kenal dengan psikotes. Nah, tapi teman-teman semua tidak perlu khawatir, tes ini tidak memiliki pengertian lulus atau tidak lulus, baik atau tidak baik. Namun tujuan dari tes ini adalah untuk mengevaluasi kemampuan secara umum dan juga evaluasi kepribadian. Sehingga kami sangat mengharapkan kesediaan dan keseriusan adik-adik dalam mengerjakan tes ini. Oke. Tes ini memiliki berbagai macam bentuk, mulai dari ada yang kalimat, matematika, soal, angka, dan juga gambar dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semua tidak perlu khawatir, instruksi dan petunjuknya akan kami beritahukan terlebih dahulu sebelum memulai tes. Nah, untuk itu teman-teman semua cukup mendengarkan dengan saksama apa yang kami perintahkan dan mengerjakan apa yang kami perintahkan. Kemudian jangan mengerjakan apa yang tidak kami perintahkan. Saudara akan diperkenankan untuk bertanya jika kesempatan bertanya diberikan sebelum tes dimulai, dan saudara tidak diperkenankan untuk bertanya apabila tes sudah berlangsung. Kemudian ada batasan waktu dalam pengerjaan tes ini. Jadi ada batasan waktu yang kami beritahukan dan ada yang tidak kami beritahukan. Sehingga tugas dari saudara adalah untuk dapat mengerjakan tes ini secara efisien saja. Oke. Kemudian tes ini diselenggarakan secara klasikal. Nah, karena kita bekerja dalam kelompok, kita akan memulai tes ini secara bersama-sama dan diakhiri juga dengan bersama-sama. Jangan ada yang mulai mendahului mengerjakan tesnya atau masih mengerjakan tesnya jika telah ada instruksi atau aba-aba berhenti kami beritahukan. Oke. Terus saudara juga diperkenankan menggunakan ballpoint atau pena kecuali pada tes-tes tertentu yang memang harus menggunakan pensil. Nah, saudara juga tidak diperkenankan untuk menggunakan alat bantu lain seperti penggaris ataupun penghapus. Sampai sini apa ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Oke teman-teman, sebelum kita mulai tes kita pada hari ini, teman-teman akan dimintai untuk mengisi lembar kehidupan dulu terlebih dahulu. Nah, kakak mungkin boleh bagikan lembar kehidupannya. Nah, teman-teman semua perhatikan pada lembar kehidupan atau data diri siswa itu. Nah, di situ terdapat nama, tempat tanggal lahir, alamat, hobi, cita-cita, nama ayah, nama ibu, semua diisi sesuai dengan data diri kalian yang sebenar-benarnya, oke? Siap Pak. Oke, selamat mengerjakan. Oke, sudah semua? Siap, sudah. Kakak boleh dikumpulkan? Nah, oke. Kalau gitu kita akan langsung saja pada tes yang pertama, yaitu tes CEPIT. Kakak mungkin boleh bagikan alat tesnya terlebih dahulu. Makasih Pak. Oke, nah semua sudah dapat lembar kerja dan soalnya? Sudah Pak. Oke, nah di situ ada yang lembar soal dan ada juga yang lembar jawaban. Nah, semua pegang pada lembar jawaban. Nah, oke, jadi di situ pada lembar jawaban terdapat yang bagian pertama itu terdapat kolom ya, untuk pengisian identitas. Nah, jadi teman-teman semua boleh isi identitas dulu seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, tanggal pelaksanaan, kemudian pendidikan terakhir dan tujuan pemeriksaan. Oke. Sebelum kita mulai tesnya, mungkin teman-teman isi dulu lembar identitasnya. Oke, sudah semua? Nah, oke, silakan letakkan kembali alat tulisnya dan perhatikan pada lembar soal. Nah, pada lembar soal, jadi teman-teman hari ini kita akan melaksanakan tes CEPIT. Nah, tes CEPIT ini adalah tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif kalian. Nah, tes CEPIT itu terdiri dari 4 subtes. Yang mana pada subtes pertama itu terdiri dari 13 soal. Nah, waktu pengerjaannya itu 3 menit. Nah, bentuk soalnya teman-teman semua boleh buka pada subtes yang pertama. Nah, di situ terdapat contoh. Jadi, pada subtes yang pertama itu terdapat sebuah pola yang mirip seperti ranting, yang mana yang pada gambar pertama dia berdiri tegak, kemudian pada gambar selanjutnya dia mulai condong miring ke arah kanan, kemudian pada lembar ketiga dia semakin miring. Nah, pada kolom keempat dia kosong. Nah, tugas dari teman-teman semua adalah menemukan di antara keenam pola yang ada di bawah
manakah yang paling cocok untuk melanjutkan rangkaian pola yang ada di atas? Oke, sampai sini apa ada pertanyaan? Tidak, Pak. Nah, kalau menurut kalian kira-kira pola yang mana yang paling cocok? A, B, atau C, atau D? Oke. Menurut saya yang E, Pak. Ada lagi? Oke, jadi yang benar adalah E. Nah. Sampai sini semua sudah paham? Siap, Pak. Oke, semua boleh kerjakan dulu untuk subtes yang pertama. Siap, terima kasih, Pak. Oke, waktunya selesai. Semua letakkan kembali alat tulisnya. Nah, sekarang kita perhatikan pada subtes yang kedua. Nah, jadi teman-teman, pada subtes yang kedua ini di situ terdapat 6 buah gambar. Tugas dari teman-teman semua adalah menemukan 2 gambar yang dianggap paling berbeda atau tidak memiliki kesamaan dengan ketiga gambar lainnya. Jika teman-teman merasa bahwa 2 gambar ini berbeda, teman-teman semua boleh langsung memberikan tanda silang pada option A, B, C, atau D yang ada pada lembar jawaban. Sampai sini apa ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, semuanya paham ya? Oke, silakan mengerjakan. Dimulai dari sekarang. Nah, oke, semuanya waktu berakhir. Nah, silakan letakkan kembali alat tulisnya dan kita langsung perhatikan pada subtes yang ketiga. Pada subtes yang ketiga, di situ terdapat pola yang memiliki satu bagian pola yang hilang. Nah, tugas dari saudara-saudara adalah menemukan pola yang memiliki kesamaan pada ke-6 pola yang ada di bawah. Sampai sini apa ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, jika tidak ada pertanyaan maka semua boleh mulai mengerjakan. Oke, waktu pekerjaannya berakhir. Selanjutnya pada subtes yang keempat. Nah, di subtes yang keempat, di situ terdapat pola bulat dan juga kotak. Kemudian ada titik. Nah, gambar yang ada pada soal itu yang menyebutkan bahwa jadi ada pola yang bulat, kemudian dia saling bertemu dengan pola yang kotak. Kemudian pada setiap potongan antara bulat dan kotak terdapat titik. Nah, tugas dari saudara-saudara adalah menemukan pola yang memiliki makna yang sama dengan soal dari kelima opsi jawaban yang ada di samping. Oke, sampai sini apa ada pertanyaan? Semua mengerti ya? Oke, selamat mengerjakan. Oke, waktu pengerjaan berakhir. Teman-teman semua terima kasih telah mengerjakan tesnya dengan serius. Kakak semua oke, boleh langsung dikumpulkan. Oke, terima kasih karena telah mengerjakan tes cepit. Untuk yang selanjutnya nanti akan diarahkan oleh salah seorang teman saya. Terima kasih. Ya baik teman-teman. Kita akan lanjut pada tes kreativitas figural dan saya bersama kepada teman-teman memberikan tes. Mas, Pak. Teman-teman semuanya boleh lihat. Jadi sebentar. Jadi tes kreativitas figural ini tes untuk mengukur kreativitas teman-teman semuanya. Nah, di dalam tes kreativitas figural ini teman-teman semuanya boleh lihat di sini ada identitas diri teman-teman. Jadi teman-teman dipersilakan untuk tes. Ada nama, tes, lahir, sama usia. Baik, jadi di dalam tes ini teman-teman disuruh untuk buat gambar sebanyak-banyaknya lingkaran yang ada pada tes-tes yang saya bagikan di luar maupun di dalam waktu 10 menit. Dipersilakan. Siap, Ibu. Oke, baik. Waktu pengerjaan tes kreativitas figural selesai. Ya baik.
Teman-teman, jadi tes yang berikut ini tes reasek. Jadi tes reasek ini bertujuan untuk kita mencari bakat serta minat aspirasi teman-teman sekalian. Nah, untuk itu saya persilakan kawan-kawan untuk memberikan lembar kerja mereka masing-masing. Ya, jadi teman-teman mohon perhatiannya. Nah, jadi di sini ada tulisan nama, kemudian kelas, tanggal pengisian. Ada diminta untuk mengisi nama sesuai dengan nama adik-adik, nama teman-teman, kemudian kelas teman-teman, dan di sini tanggal serta bulan dan tanggal tahun untuk sekarang ini. Ya. Untuk itu diminta untuk adik-adik menulis sekarang. Pak. Apakah sudah? Siap, sudah Pak. Sudah. Yang berikutnya ini ada pernyataan yang sudah disiapkan. Adik-adik boleh lihat. Sini diberi centang kotak sesuai bila kamu setuju dengan pernyataan di bawah. Jadi pernyataan di dalam sini ada 42 pernyataan. Jika pernyataan ini sesuai dengan kepribadian adik-adik, dengan bakat serta minat adik-adik, adik diminta untuk mengisi, menyilang atau mencentang kotak yang sudah telah kami sediakan. Jika pernyataan ini tidak sesuai dengan apa yang adik-adik rasakan, adik-adik boleh kosongkan saja. Dan untuk selanjutnya dalam situ yang terakhir itu ada jumlah total itu ada tidak boleh untuk mengisi jumlah total yang telah kami sediakan. Oke, baik. Mungkin waktu kakak persilakan untuk adik-adik kerjakan. Mulai dari sekarang. Siap Pak. Oke, selesai. Waktu selesai. Apakah sudah? Adik-adik, waktu selesai. Selesai mengerjakan, ada diminta untuk perhatian. Jadi di balik yang tadi pekerjaan yang tadi ada dikerjakan. Di situ ada tulisannya, ada di situ pernyataannya. Dari kata di bawah ini lingkar 8 hal yang rasa paling bisa kamu lakukan tanpa kesulitan. Jadi adik-adik diminta untuk melingkar 8 pernyataan di sini sesuai dengan kepribadian adik-adik tanpa merasa kesulitan begitu. Jadi waktu kakak persilakan untuk adik-adik kerjakan mulai dari sekarang. Ya, baik. Fokus sudah selesai. Siap, sudah Pak. Teman-teman diminta untuk mengumpulkan hasil pekerjaan mereka. Ya teman-teman, selanjutnya kita akan masuk kepada tes APM atau tes Advanced Progressive Matrix. Untuk itu saya akan mempersilakan teman-teman saya untuk membagikan lembar soal dan lembar jawaban. Makasih Pak. Oke teman-teman, jadi tes APM ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang melibatkan pola visual dan logika. Jadi pada lembar jawaban itu ada pengisian nama, data diri, nama, pekerjaan, dan pendidikan terakhir. Teman-teman dipersilakan untuk mengisi data diri teman-teman. Dimulai dari sekarang. Selesai. Kemudian teman-teman diharapkan untuk memperhatikan instruksi dari saya, apakah agar nantinya akhir ini teman-teman bisa memberikan pertanyaan, karena sesudah instruksinya selesai teman-teman tidak bisa lagi untuk memberikan pertanyaan saat tes sudah dimulai. Jadi teman-teman pada tes APM ini ada 2 subtes. Teman-teman lihat pada lembar soal yang pertama, subtes yang pertama. Teman-teman bisa lihat ada pola yang polanya ini kosong. Jadi teman-teman lihat di 8 pola di bagian bawah, teman-teman lihat ada bagian mana yang cocok untuk melengkapi pola yang kosong ini. Kemudian teman-teman lihat kembali ke lembar jawaban, teman-teman isi kepada subtes yang pertama di nomor yang pertama. Mengerti? Siap, mengerti Ibu. Ya, pengerjaan dimulai dari sekarang.
Iya, selesai. Kemudian kita masuk kepada subtes yang kedua. Teman-teman lihat di lembar soal. Cara pengerjaannya juga sama dengan subtes yang pertama. Teman-teman lihat ada pola juga, gambar pola. Teman-teman lihat 8 pola di bagian bawah ini. Bagian mana yang cocok untuk teman-teman isi. Kemudian opsen pada ke-8 pola ini teman-teman isi kepada subtes yang lembar jawaban subtes kedua. Waktu pengerjaannya dimulai dari sekarang. Selesai. Saya persilakan teman-teman saya untuk mengumpul lembar soal dan lembar jawaban. Pak. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti tes di hari ini. Terima kasih. Oke, kita akan masuk pada tes yang berikutnya, yaitu tes Riasek. Tes ini untuk mengukur minat dan bakat teman-teman. Untuk kakak-kakak observer diminta untuk membagikan lembar tes. Apakah teman-teman sudah memiliki lembar tesnya? Oke. Teman-teman diharapkan untuk mengisi data diri yang terdapat pada bagian atas kanan lembar tes. Mulai dari nama, kelas, dan tanggal pengerjaan hari ini. Apakah teman-teman sudah mengisi? Oke, teman-teman boleh meletakkan alat tulisnya kembali. Di sini saya akan menjelaskan instruksi pengerjaan alat tes ini. Alat tes ini memiliki 2 subtes. Yang pertama, teman-teman diminta untuk mencentang setiap kolom pada pernyataan yang sudah diberikan. Di sini ada 42 pernyataan. Teman-teman boleh mencentangnya pada setiap kolom. Jika ada pernyataan yang tidak sesuai dengan diri teman-teman, teman-teman boleh melewatkannya. Apakah teman-teman mengerti? Ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Oke, kita masuk pada subtes yang kedua. Subtes kedua ini, teman-teman diminta untuk melingkari 8 hal yang paling mudah dikerjakan oleh teman-teman. Apakah teman-teman mengerti? Ada pertanyaan? Oke. Kalau begitu saya memberikan waktu 20 menit untuk teman-teman mengerjakan. Oke, waktu selesai. Kepada kakak-kakak observer, mohon untuk mengambil lembar tes yang sudah diberikan tadi. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah boleh berpartisipasi untuk mengikuti tes di hari ini. Selamat siang, terima kasih.